Materi berikutnya itu tentang syariat. Ya, tadi saya katakan bahwa Islam itu sebenarnya hanya terdiri dari dua bagian besar. Yang pertama adalah akidah, ya, persoalan-persoalan keimanan, di mana dalam persoalan keimanan ini kita harus mempercayai hal-hal yang gaib yang dikabarkan oleh Quran dan hadis-hadis mutawatir, ya. Kemudian dengan keimanan yang benar, maka seseorang akan mempunyai ketundukan kepada syariat. Apa itu syariat? Ya, syariat itu ya hukum lah. Ya, hukum-hukum atau aturan-aturan. Ya, jadi sebagai sebuah agama yang sempurna, sebagaimana saya katakan tadi, ya, ketika Allah mengatakan bahwa agama ini sudah sempurna, kita manusia sebenarnya tidak perlu kreatif, ya, untuk membuat aturan-aturan kehidupan selain dari aturan kehidupan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul-Nya. Ya, karena Islam itu sudah lengkap, tinggal diterapkan saja. Ya, tinggal diterapkan saja dalam seluruh persoalan kehidupan, dalam seluruh aspek kehidupan. Jadi Islam itu mengatur ketiga aspek ini, ya, aspek yang terkait dengan diri kita sendiri, ya. Kemudian kedua aspek yang terkait dengan hubungan kita dengan Sang Pencipta, yaitu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga adalah hubungan kita dengan sesama manusia. Ya, sebagai agama yang sempurna, Islam mengatur ke semua aspek ini. Beda dengan agama lain, ya. Agama lain itu tidak punya apa yang disebut dengan aturan-aturan yang terkait dengan hubungan muamalah. Ya. Kalau antum dengar di Islam ada ekonomi Islam, gitu kan? Tapi di agama lain ada nggak? Antum pernah dengar sistem ekonomi menurut agama A, gitu? Nggak ada kan? Nah, atau sistem hukum misalnya, ada hukum-hukum Islam. Tapi nggak pernah ada hukum-hukum berdasarkan agama B, gitu, nggak ada. Atau sistem politik, sistem pemerintahan dan seterusnya, itu tidak pernah ada. Ya, hanya Islam yang memiliki kesempurnaan di dalam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Ya, karena memang Islam turun dari Zat yang Maha Sempurna, gitu kan. Ya, jadi yang terkait dengan persoalan individu misalnya, ya, hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri misalnya. Bagaimana kita berpakaian, itu kan diatur. Bagaimana kita makan, bagaimana kita minum, bagaimana posisi tidur, bagaimana bangun tidur, doa apa yang harus dibaca, ya, bahkan mulai dari mulai dari masuk toilet misalnya. Ya, kalau Kiai Haji Zainuddin MZ itu mengatakan Islam itu mengatur bagaimana orang masuk toilet sampai masuk istana itu diatur. Nah, itu Islam. Ya. Jadi itu semua disebut dengan syariat Islam. Ya, berpakaian menutup aurat itu syariat Islam. Ya, jujur itu syariat Islam. Amanah itu syariat Islam. Tidak boleh berbohong, ya, kecuali beberapa hal yang diperbolehkan untuk berbohong, kan ada, ya. Itu semua syariat Islam. Ya, itu yang terkait dengan persoalan pribadi. Ya, kemudian hal yang terkait dengan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, dengan sesembahannya. Ya, salat itu syariat Islam. Puasa, zakat, haji itu syariat Islam. Ya. Kemudian hal-hal yang terkait dengan persoalan antar manusia atau yang kita sebut dengan hablum minan nas, kita biasanya menyebut demikian. Atau persoalan-persoalan muamalah. Ada ekonomi berdasarkan Islam, ada hukum-hukum berdasarkan Islam, ada sistem pemerintahan berdasarkan Islam, ada sistem politik berdasarkan Islam, ada sistem pengelolaan sumber daya alam berdasarkan Islam. Bayangkan, ya. Jadi demikian sempurnanya Islam itu mengatur persoalan-persoalan kehidupan manusia. Ya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin," tidaklah aku utus engkau Muhammad, ya, kecuali hanya menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ya, ini adalah dengan syarat sebenarnya. Dengan syarat ketika syariat Islam ini diterapkan secara utuh. Ya.
Jadi kalau kita ingin mendapatkan kondisi di mana Islam itu menjadi rahmat bagi seluruh alam, tidak ada jalan lain kecuali Islam itu diterapkan secara utuh sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita hidup itu tidak boleh jalan sendiri tanpa ada bimbingan dan arahan dari yang menciptakan kita, kan begitu kan? Logika aja kan? Ya. Jadi disitulah akan timbul rahmat ya bagi manusia. Ya. Jadi itulah yang disebut dengan syariat. Jadi syariat Islam itu aturan atau hukum atau ya berbagai perangkat aturan-aturan kehidupan dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Makanya Islam itu bukan agama yang sekuler. Ya. Jadi antum paham nggak arti sekuler? Ya. Sekuler itu kalau di dalam bahasa Arabnya fasluddin anil hayya wa fasluddin anid daulah. Jadi dipisahkannya antara agama dan kehidupan dan juga dipisahkannya agama dari negara. Ya, itu namanya sekuler. Atau kalau dalam bahasa kita, ya, sekuler itu bahasa yang gampang. Mereka adalah orang-orang yang masih mengakui adanya agama, tapi mereka nggak mau hidup mereka diatur oleh agama. Nah, itu orang sekuler. Beda dengan orang komunis ya. Kalau orang komunis itu udah anti agama, anti Tuhan, udah pokoknya yang namanya agama, yang namanya Tuhan itu nggak ada semua. Agama itu racun, Tuhan sudah mati. Itu yang dikatakan orang-orang komunis. Tapi kalau orang sekuler enggak. Orang sekuler masih mereka mengakui adanya agama, tetapi mereka tidak mau hidup mereka diatur oleh agama. Mereka bikin aturan sendiri. Ya, tapi agama mereka akui ada agama itu. Tapi agama hanya boleh untuk pribadi, kan gitu. Agama nggak boleh masuk ke ruang publik. Agama nggak boleh masuk ikut ngatur negara. Agama nggak boleh ngatur masalah hukum. Ya, ketika kita bicara syariat Islam pasti ditolak. Nah ini orang-orang sekuler namanya. Ya. Nah kalau agama selain Islam itu dari lahirnya ya sekuler. Dari lahirnya sekuler. Karena apa? Karena mereka memang tidak punya aturan-aturan yang mengatur persoalan hubungan antar manusia. Mereka nggak punya sistem ekonomi, mereka nggak punya sistem politik, mereka nggak punya sistem hukum. Hanya Islam yang punya. Ya. Jadi saya bisa mengatakan begini ya, bahwa kaum sekuler itu adalah orang-orang yang bisa berasal dari luar Islam. Seluruh agama selain Islam kan sekuler, saya katakan tadi kan. Tapi bisa juga berasal dari orang-orang Islam sendiri yang mengaku dirinya Islam tapi berpaham sekuler. Ya, mereka mengakui sebagai Muslim tapi mereka menolak syariat Islam. Nah, kasarnya mungkin begitu. Ya, mereka mengaku sebagai Muslim, tapi mereka menolak diatur oleh syariat Islam. Ini orang sekuler, gampang ya. Mengidentifikasi orangnya, organisasinya gampang ya. Kalau saya katakan begini ya. Jadi, seluruh orang yang menolak syariat Islam itu sekuler dia. Siapapun dia. Saya harus katakan begitu. Karena kalau ingin menjadi Muslim yang kafah, yang utuh, yang sempurna, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kafah, secara utuh. Ya, kafah itu utuh. Dalam bahasa Jawa jadi kabeh. Ya kan? Jadi kabeh itu asalnya di bahasa Arab, dari kafah. Orang-orang tua kita mungkin zaman dulu ya terutama mungkin para ulamanya itu biasanya kan ketika sudah mencapai usia yang lanjut gitu ngomong kafah agak sulit, jadi kabeh. Mlebu Islam itu sak kabeh gitu. Betul ya, Tad ya? Jadi kalau masuk Islam itu harus seutuhnya. Ya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Ya, langkah-langkah setan itu apa? Yang dimaksud di sini yaitu mereka yang mengajak kepada kita untuk mengimani sebagian Islam dan mengingkari sebagian lain ajaran Islam. Nah, ini langkah-langkah setan ini seperti ini. Ya. Innahu lakum aduwwum mubin. Kemudian Allah katakan mereka itu sesungguhnya adalah musuh kalian yang nyata. Jadi kalau ada orang menolak syariat Islam, saya katakan itu setan. Ya, karena apa? Syariat Islam itu wajib hukumnya untuk diterapkan. Kalau mau cari ayatnya, banyak. Kalau dalam bahasa Jawa ya. Bukan banyak tapi banyak. Ya. Antum mungkin sering dengar tadi itu kan dalil juga itu kan. Antum mungkin sering dengar ada ayat yang berbunyi atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul.
Ya orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya. Ya. Wa ulil amri minkum, dan di antara pemimpin-pemimpin kalian. Artinya pemimpin di sini maksudnya khalifah ya. Pemimpin dalam Islam itu yang kita akui sebagai ulil amri itu khalifah. Amirul Mukminin. Pemimpinnya orang-orang beriman, bukan pemimpin zaman sekarang yang tidak menjadikan Quran sebagai hukum ya. Sekarang kita nggak ada khalifah. Belum ada khalifah ya, insya Allah nanti ada. Ya. Kemudian di situ dikatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Artinya setiap persoalan itu harus dikembalikan kepada hukum-hukum Quran, kepada hukum-hukum Allah dan kepada sunnah-sunnah baginda Nabi. Yang disebut dengan syariat Islam itu. Seluruh aturan kehidupan yang datang dari Allah dan Rasul-Nya itulah syariat Islam. Dan itu menjadi bagian dari kewajiban besar kita untuk menjalankannya. Ya. Para ulama mengatakan itu adalah wajibat, kewajiban terbesar, tajul furud, mahkota kewajiban. Ya, kalau antum sholat, antum hanya melaksanakan kewajiban diri antum sendiri. Ya, tapi ketika antum ikut berjuang dalam dakwah ini, ya, dalam rangka untuk mewujudkan tegaknya syariat Islam di atas muka bumi ini, itu pahalanya buat seluruh umat Islam. Artinya pahala yang antum dapat itu jauh lebih besar daripada antum melakukan satu ibadah yang hanya terkait dengan persoalan individual. Ya. Masih banyak ayatnya kalau kita mau cari. Wa anikum bainahum bima anzalallah. Hendaklah engkau menghukumi setiap persoalan di tengah-tengah mereka dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Maksudnya dengan Quran. Wala tattabi ahwa'ahum. Jangan engkau ikuti hawa nafsu mereka. Jadi ini peringatan ini banyak banget dari Allah Subhanahu wa taala. Wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaika. Berhati-hatilah kalian kepada mereka. Karena mereka tidak akan pernah berhenti untuk menggelincirkan kalian agar kalian tidak mengimani sebagian dari apa yang telah diturunkan oleh Allah. Ya. Jadi memang ada pihak-pihak tertentu, ini diingatkan Allah, ini sudah 1400 tahun yang lalu ini. Akan ada pihak-pihak tertentu yang menggiring kita, menggelincirkan kita agar kita tidak mengimani sebagian dari Quran ini. Ini kan artinya ngajak sekuler kan. Tapi kalau untuk hal-hal yang soalnya ibadah ya, sholat, zakat, puasa, haji, tidak masalah. Apalagi haji karena mendatangkan uang itu. Ya. Tapi jangan bicara tentang syariat Islam dalam persoalan hukum misalnya, dalam persoalan ekonomi, dalam persoalan bernegara. Ya. Pasti mereka menolak. Nah, ini namanya sekuler. Dan yang antum harus pahami, ya, hari ini kita diatur oleh hukum-hukum sekuler. Ya. Hukum-hukum yang menjauhkan agama dari aturan kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Ini antum harus pahami. Oleh sebab itu, maka yang lahir, yang dihasilkan dari sistem yang ada hari ini yang mengatur kita, itu adalah hukum-hukum yang tidak mengajak kita pada kebaikan. Ya. Tapi aturan-aturan yang mengajak kita kepada hal-hal yang justru menjauhkan dari Allah. Menjauhkan kita dari ajaran-ajaran Islam. Ya. Yang terakhir yang ramai itu kan antum mungkin ada yang sudah tahu ya, Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021. Ini ngerusak ini. Memang judulnya mohon maaf ya, mencegah aturan-aturan tentang pencegahan kekerasan seksual misalnya. Tapi itu ayatnya, pasal-pasalnya itu ada 7 ayat yang mendefinisikan tentang istilah mohon maaf ya, kekerasan seksual. Ya, macam-macam lah diantara nggak pantas untuk saya sebutkan di sini. Tapi selalu diakhiri dengan satu kalimat, dengan frase, jika dilakukan tanpa persetujuan korban. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau aktivitas yang didefinisikan sebagai kekerasan seksual tadi itu disetujui oleh korban, itu tidak apa-apa. Berdasarkan aturan yang ada hari ini, berdasarkan hukum-hukum yang ada hari ini. Nah, ini hukum ngerusak nggak ini? Aturan seperti ini ngerusak nggak? Ini sangat merusak. Sangat merusak anak-anak kita, adik-adik kita yang remaja ini nanti. Ya. Karena apa? Itu definisi berdasarkan akal mereka yang dilandasi oleh akidah sekuler tadi. Agama disingkirin dulu, baru bikin aturan gitu loh, kasarnya sekuler itu begitu. Sementara dalam Islam kan agama harus terus dibawa dalam seluruh aktivitas kehidupan. Bikin aturan ya sumbernya harus dari Quran, dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, kan begitu kan? Nah, ini yang harus antum pahami bahwa hari ini kita diatur oleh hukum-hukum yang tidak mengajak kita kepada ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
ya, untuk membuat, umat ini menjadi baik, untuk membuat dunia ini menjadi lebih baik, ya, harus ada satu, jamaah, harus ada sekelompok manusia ya, orang-orang beriman yang menyerukan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Waltakum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Antum nanti kalau ngaji sama Ustaz Adam, ngaji sama Ustaz Edwin, itu akan jauh lebih berilmu dari mereka. Ya, jadi gampang sekali untuk membalas atau mengcounter pemikiran-pemikiran mereka. Ya, karena pemikiran mereka tidak berdasarkan ilmu. Hanya tujuannya mungkin untuk memprovokasi aja, memancing kemarahan. Nah, kita tidak boleh terpancing, ya. Yang kita sampaikan dalil, yang kita sampaikan apa namanya? Hal-hal yang bersifat ilmiah. Ya, saya kira itu Ustaz Adam ya. Hampir 1 jam.